asal dari Pulau Sikantan. Di tepi sebuah sungai di Labuhan Batu, Sumatera Utara, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anaknya. Anaknya bernama Sikantan. Sikantan dan ibunya tinggal di sebuah gubuk yang reot dan kumuh. Mereka hidup sengsara. Ayah Sikantan telah lama meninggal dunia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibu Sikantan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar. Sikantan sering membantu ibunya untuk membawa kayu bakar dari hutan ke pasar. Sikantan terkenal sebagai anak yang rajin dan patuh kepada ibunya. Ketika malam tiba, ibu Kantan bermimpi. Dia bertemu dengan seorang kakek tua yang menyuruh mereka untuk menggali tanah pada sebuah tempat di dalam hutan. Ketika pagi tiba, sang ibu menceritakan perihal mimpinya kepada Sikantan. Sikantan menyarankan kepada ibunya untuk mematuhi apa yang disuruh oleh kakek tua itu. Ibu, cobalah kita laksanakan perintah sang kakek tersebut. Mana tahu akan membawa keberuntungan bagi kita. Semoga nasib kita bisa berubah menjadi lebih baik, ujar Sikantan penuh harap. Mereka akhirnya ke hutan dengan membawa peralatan untuk menggali tanah. Ibu Kantan mengingat-ingat kembali tempat mana yang ditunjukkan oleh kakek tersebut untuk digali tanahnya. Ketika berada di tempat yang tepat, Ibu Kantan pun berseru kepada anaknya, "Anakku, mungkin disinilah tempatnya." "Mari kita gali tanahnya," kata sang ibu penuh harap. "Jika ibu yakin tempatnya di sini, saya segera akan menggalinya, Bu," kata Sikantan dengan tidak kalah semangat. Dengan semangat, Sikantan menggali tanah yang berada di bawah pohon rindang dan cukup besar. Dia menemukan sebuah benda yang dibungkus oleh kain putih yang telah usang. Sikantan berseru kepada ibunya, karena dia telah menemukan sesuatu yang dianggap mungkin itulah benda yang diberitahu oleh kakek tua dalam mimpi ibunya. Mereka membuka benda yang dibungkus oleh kain putih tersebut. Alangkah tercengang sekaligus bahagianya mereka. Ternyata benda tersebut sangat berharga. Benda tersebut adalah sebuah tongkat emas yang berhiaskan permata. Mereka terkagum-kagum akan benda itu. Sikantan dan ibunya berharap agar benda tersebut dapat merubah nasib mereka. Setelah sampai di rumah, mereka bermusyawarah untuk memastikan nasib benda tersebut. Apakah benda tersebut akan mereka simpan atau dijual? "Anakku, sebaiknya benda ini dijual. Hasil penjualannya akan ibu belikan rumah yang pantas. Dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari." Sikantan merenung, lalu berkata, "Ibu, jika ibu jual benda ini, lalu siapa yang akan membelinya? Benda ini terlalu berharga dan sangat mahal tentunya. Penduduk kampung ini tidak akan bisa membelinya." "Benar anakku, kalau begitu, benda tersebut harus engkau jual ke penduduk pulau lain," kata ibunya. "Jika engkau telah menjual benda itu, pulanglah secepatnya. Nak ibu selalu merindukanmu," kata ibu Sikantan sambil terisak. "Kantan berjanji, Bu, akan kembali secepatnya ke rumah ini," kata Sikantan sambil membalas pelukan ibunya. Sikantan akhirnya pergi ke Malaka untuk menjual tongkat tersebut. Di perjalanan, dia harus mengarungi Sungai Barumun lalu melewati Laut Lepas. Dia harus menggunakan kapal layar dan rela terombang-ambing karena badai yang sangat dahsyat. Sikantan selalu berharap agar tongkat emas yang dibawanya laku terjual dengan harga yang pantas. Setelah sampai di Malaka, Sikantan mencoba menawarkan barang tersebut kepada para pedagang. Semua pedagang yang ada di Malaka ditawari Sikantan untuk membeli tongkat tersebut. Ternyata semua pedagang di kota itu tidak sanggup membelinya. Harga tongkat itu terlalu mahal karena sangat bernilai tinggi. Akhirnya Sikantan berniat pulang karena tidak ada satupun yang membeli benda tersebut. Ketika sampai di pelabuhan untuk pulang ke kampungnya, Sikantan bertemu dengan para hulu balang kerajaan Malaka. Para hulu balang kerajaan Malaka melihat benda yang dibawa oleh Sikantan. Mereka bertanya kepada Sikantan, benda apa gerangan yang dia bawa? Mengingat benda tersebut masih ditutupi oleh kain. "Ini adalah tongkat emas, Tuan. Saya mau menjualnya," jawab Sikantan. "Cobalah kau bawa tongkat itu ke raja kami." "Mana tahu sang raja mau membelinya," kata salah satu hulu balang tersebut. Sikantan dengan para hulu balang pergi ke istana untuk menemui sang raja. Di istana, raja terkagum-kagum atas keindahan dan kemewahan tongkat emas tersebut. "Alangkah indahnya tongkat ini, saya tertarik untuk memilikinya," ujar sang raja. "Dengar anak muda, saya tidak akan membeli tongkat ini. Namun sebagai gantinya, saya akan mengangkatmu sebagai menantu. Saya memiliki seorang putri cantik yang belum dinikahkan kepada siapapun." Mendengar ucapan sang raja, Sikantan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, jika memang itu kehendak Paduka, saya bersedia untuk dinikahkan dengan anak Anda." Menurut cerita rakyat Sumatera Utara, Sikantan akhirnya menikah dengan seorang putri dari Raja Malaka. Mereka akhirnya menikah. Pesta pernikahan mereka sangat megah. Kantan telah menjadi salah satu keluarga kerajaan. Di istana, Sikantan dan istrinya hidup bergelimang kemewahan. Dengan kehidupan yang sangat mewah, Sikantan akhirnya melupakan sang ibu di kampung.
Sikantan lupa akan janjinya. Padahal, hari demi hari sang ibu dengan penuh harap tetap menunggu kepulangan Sikantan. Namun, tidak lama setelah Sikantan menikah, sang istri terus mendesak ingin bertemu dengan ibu Sikantan. Dia ingin diperkenalkan kepada ibu mertuanya. Apalagi, keinginan tersebut juga direstui oleh mertua Sikantan, sang raja. Setelah didesak secara terus-menerus, akhirnya Sikantan bersedia pulang ke kampung untuk mengenalkan ibunya dengan istrinya. Meskipun keinginan tersebut sangat berat bagi Sikantan. Ketika pagi hari, sebuah kapal besar yang megah membawa Sikantan dan istrinya untuk pergi ke kampung menemui ibu Sikantan. Mereka membawa puluhan pengawal. Mereka menempuh perjalanan selama berhari-hari hingga sampailah ke daerah yang bernama Labuan Bilik. Labuan Bilik adalah sebuah kota kecil yang terletak di muara Sungai Barumun. Penduduk muara Sungai Barumun terkagum-kagum atas kemegahan sebuah kapal yang ditumpangi oleh Sikantan bersama istrinya. Mereka menerka-nerka siapakah orang yang menggunakan kapal megah tersebut. Alangkah terkejutnya mereka bahwa kapal tersebut ternyata ditumpangi oleh seorang pemuda dan istrinya yang cantik jelita. Pemuda dan istrinya tersebut mengenakan pakaian yang mewah. Salah satu penduduk kampung berseru bahwa dia mengenali pemuda tersebut. "Hei, itu adalah Sikantan, pemuda yang tinggal bersama ibunya di tepi sungai," saut salah seorang dari mereka. "Benar, itu adalah Sikantan," saut lainnya. Sikantan tidak mengakui ibunya. Kabar akan kedatangan Sikantan akhirnya terdengar oleh ibu kandungnya sendiri. Sang ibu dengan gembira dan penuh sukacita menunggu anaknya di gubuk reotnya. Namun, sang anak tidak kunjung datang. Sang ibu akhirnya memutuskan untuk menemui anaknya di pelabuhan. Sang ibu menggunakan sebuah sampan tua untuk mengarungi Sungai Barumun. Dia ingin menemui anaknya. Dengan hati yang berdebar dan penuh harap, sang ibu ingin memeluk anaknya untuk melepas kerinduannya. Tidak lama kemudian, sampailah sang ibu di pelabuhan. Tampaklah sebuah kapal besar yang megah sedang bersandar di pelabuhan tersebut. "Jika memang itu adalah kapal Sikantan, alangkah bahagianya aku," kata sang ibu. Sang ibu dengan sekuat tenaga mengayuh sampan tua tersebut untuk mendekati kapal besar di pelabuhan itu. "Kantan, Kantan, Kantan anakku," panggil perempuan itu dengan penuh semangat namun penuh haru. "Ini ibumu nak?" Istri Kantan mendengar suara teriakan ibu mertuanya. Dia lalu bertanya kepada Kantan untuk memastikan apakah suara tersebut adalah benar mertuanya. "Kanda, ada yang berteriak memanggil suara." "Kanda, apakah ibu itu adalah ibu kandung Kakanda?" tanya sang istri Kantan. "Bukan, itu mungkin orang gila yang tidak aku kenali," jawab Kantan. Si Kantan sebenarnya mengetahui suara ibunya, namun dia malu untuk mengakui bahwa perempuan tua itu adalah ibunya. Sang ibu terus-menerus memanggil anaknya. Dia berharap agar si Kantan datang menemuinya. "Ini ibumu nak, datanglah Kantan," ibunya terus memanggil. Sang istri akhirnya keluar dari kapal dan menuju anjungan. Dia penasaran dan ingin bertemu dengan ibu mertuanya. Keluarnya sang istri disusul oleh si Kantan. Tampaklah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang kumal sedang menunggu ke arah kapal si Kantan. Melihat keadaan tersebut, si Kantan mengusir dengan suara yang keras ke arah wanita tua tersebut. "Hai perempuan tua yang jelek, kau seenaknya saja mengaku ibuku. Ibuku tidak seperti kau." "Hardik si Kantan." Sang istri menenangkan si Kantan bahwa mungkin bisa saja itu adalah ibunya. Namun, karena malu dan tidak ingin beribukan yang telah tua dan miskin, si Kantan tetap bersikeras bahwa itu bukanlah ibunya. "Dia bukan ibuku, ibuku cantik dan masih muda," kata si Kantan kepada istrinya. Si Kantan terus memaki-maki wanita yang sebenarnya adalah ibu kandungnya sendiri. Dengan bantuan pengawal, si Kantan menyuruh mereka untuk mengusir ibunya sendiri. Sang ibu dengan berat hati kembali pulang ke gubuk reotnya, sedangkan si Kantan bersama istrinya kembali ke istana. Dengan perasaan yang sangat sedih karena diusir oleh anak kandungnya sendiri, sang ibu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. "Wahai Tuhan Yang Maha Kuasa, anakku telah durhaka kepada ibunya. Berilah dia balasan yang setimpal. Dia tidak tahu balas budi terhadap ibunya yang telah mengandung, melahirkan, serta membesarkannya." Dengan penuh isak tangis yang tidak terbendung lagi, sang ibu berdoa kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar, lalu turunlah hujan badai. Air di Sungai Barumun menjadi bergulung-gulung. Kapal besar yang ditumpangi oleh si Kantan dan istrinya mulai terombang-ambing di perairan. Setelah itu, kapal terhempas oleh gelombang air yang sangat dahsyat. Kapal tersebut akhirnya tenggelam ke dasar Sungai Barumun. Si Kantan akhirnya tewas. Tidak lama setelah kejadian tersebut, muncullah sebuah pulau di tengah Sungai Barumun. Oleh masyarakat, pulau tersebut diberi nama Pulau Sikantan.